Variabel pertama adalah soal elit atau pemimpin yang berlaku tidak adil. Nah, itu indikator pertamanya yang mengakibatkan bangsa menjadi terbelah posisinya. Indikator kedua, penegak hukum yang menegakkan hukum semena-mena. Sekarang Bung Iksan Nurdin Nursi, ini bagaimana Anda lihat keterbelahan bangsa kita pada saat ini apabila dikaitkan dengan situasi politik yang kelihatannya makin panas dan ekonomi yang justru makin dingin. Dalam arti makin dingin ini pertumbuhannya makin lemah. Orang makin jarang pergi ke kantor atau ke pabrik karena kehilangan pekerjaan. Bagaimana perkembangannya ini nanti? Apalagi kan kita ketahui kita menghadapi pilkada serentak dalam waktu beberapa bulan mendatang, sementara Pilpres 2024 juga makin dekat. Nah, ini saya terus terang aja agak khawatir gitu bahwa saling serang, apalagi sudah melibatkan organisasi agama atau organisasi massa Islam yang besar-besar, terbesar bahkan di Indonesia, misalnya Muhammadiyah dan NU gitu kan. Jadi wajar saya kira kalau sekarang ini orang makin deg-degan tentunya melihat situasi yang terjadi secara sosial atau kesehatan makin ngeri, ekonomi makin payah, politik makin panas. Ya. Bagaimana? Kasus George Floyd membuktikan bahwa model demokrasi liberal itu tidak mampu menyelesaikan tema kesamaan berbasis nilai-nilai kemanusiaan. Jadi yang disebut dengan human-centered development atau humankind in our life gitu ya, nilai kebaikan dalam kehidupan, itu tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan survival of the fittest. Artinya ketika Amerika membangun model survival of the fittest dengan situasi kebebasan yang sebenarnya bebas dari gereja, itu posisinya, atau persaudaraan, tapi sebenarnya persaudaraan dalam rangka persaudaraan di antara para kekuatan modal posisinya, dan kemudian muncul di situ kesetaraan, tapi kesetaraan dalam pengertian hubungan antara sesama suku, dia tetap melahirkan hubungan tidak harmonis di dalam relasi antar ras, di dalam relasi itu secara horizontal, sementara secara vertikal membangun relasi antara yang berpunya dengan yang tidak berpunya, antara yang dikuasai dengan tidak dikuasai posisinya. Nah, saya ingin mengatakan modal survival of the fittest yang unggul adalah pemenang, itu posisinya, itu sama sekali tidak mampu membangun hubungan kerjasama antar masyarakat. Sekali lagi kasus George Floyd bisa menjadi bukti, bahkan memicu menjadi demonstrasi bukan sekedar di Amerika, tapi juga di Inggris dan di beberapa tempat lainnya posisinya. Nah, kalau kita ngambilnya model begitu, maka muncul pertanyaan. Ternyata COVID bukan hanya memukul demokrasi liberal, COVID bukan hanya memukul autokrasi, COVID bukan hanya memukul komunisme dan modal kerajaan, tapi COVID juga memukul tadi modal sistem sosial apapun di dalamnya, termasuk Islam. Dipukul sehingga kita tidak mendengar Oki merespon COVID apa, IDB merespon COVID kayak gimana, kita nggak dengar sama sekali posisinya. Dari sana muncul satu pertanyaan yang saya coba tawarkan ke masyarakat ketika MIT dan Harvard memperkenalkan istilah volatile, uncertain, kompleks, dan ambigu. Istilah ini muncul sesungguhnya pada 2017 ketika di Davos mereka memasalahkan etika bisnis Cina, ketika mereka memasalahkan Gini rasio yang tinggi, ketika mereka memasalahkan bagaimana hubungan di antara para bangsa dalam rangka yang mereka sebut sebagai membangun perekonomian dengan pertumbuhan yang tinggi posisinya. Nah, jawaban atas persoalan ini ternyata tidak memuaskan. Karena sampai dengan posisi Januari 2020, tanggal 20 sampai dengan 24 Januari di Davos, mereka masih tetap mempersoalkan etika, mereka masih tetap mempersoalkan polarisasi sosial,
mereka masih tetap mempersoalkan bahwa greedy is good posisinya. Artinya di belakang keterpatan itu akhirnya orang sebenarnya bisa ngelihat bahwa ada pihak-pihak yang memang membenarkan keserakahan, tapi ada pihak-pihak yang korban dari keserakahan itu gitu. Nah, yang disebut dengan keserakahan, Bung Gigin, ternyata keserakahan itu bukan hanya pada persoalan keserakahan ekonomi, juga pada keserakahan kekuasaan, juga pada dominasi-dominasi yang muncul di situ posisinya. Maka saya melihat pidato Donald Trump yang bicara Judeo-Christianity pada Februari 2017 segera serta-merta disauti oleh Obama sebagai I'm ready to be the bridge of nation. Saya siap menjadi jembatan bangsa-bangsa di Amerika. Karena pidato Trump pada Februari 2017 itu dianggap sebagai mecah belah, yang kemudian memang muncul kasus di Virginia yang menimbulkan konflik dan akhirnya melahirkan apa yang disebut dengan white nationalist supremacy posisinya. Nah, dari sana sesungguhnya saya jadi berpikir begini, oh iya betul kalau gitu. Jadi perdebatan pemikiran yang muncul pada era 80-an di abad 20 tentang rancunya pemikiran survival of the fittest menjadi bukti di awal abad 21. Bahwa model survival of the fittest itu akan melahirkan keterbelahan gitu posisinya. Jadi sistem yang dibangun lewat survival of the fittest, dia tidak pernah mampu menyatukan umat manusia. Bahasa sederhananya begitu. Jadi survival of the fittest itu tidak pernah mampu menyatukan umat manusia. Dibuktikan berikutnya oleh buku Stiglitz, People of Power and Profit, bahwa yang namanya ras diskriminatif di Amerika plus kesenjangan sudah stadium 4. Kanker stadium 4 istilah Stiglitz posisinya. Nah, di 2017 itulah kemudian saya menulis buku Bangsa Terbelah. Nah, saya mendapatkan ada 7 variabel yang bisa kita dapat posisinya. Variabel pertama adalah soal elit atau pemimpin yang berlaku tidak adil. Nah, itu indikator pertamanya yang mengakibatkan bangsa menjadi terbelah posisinya. Indikator kedua, penegak hukum yang menegakkan hukum semena-mena. Kasus George Floyd adalah bukti, kasus di Atlanta adalah bukti. Jangan salah, kasus George Floyd itu didahului oleh 4 peristiwa sebelumnya. 4 peristiwa sebelumnya adalah yang namanya African Amerika. Gitu ya, itu menjadi korban polisi juga, brutalitas, istilah kalau pakai istilah yang namanya The Guardian, police brutality, istilah The Guardian. Begitu juga istilah dari media-media lainnya posisinya. Nah, penegak hukumnya tidak adil, penegak hukumnya menunjukkan sebuah sikap keberpihakan, penegak hukumnya menunjukkan satu arogansi yang menimbulkan rasa keadilan terluka posisinya. Jadi tadi elit yang nggak keru-karuan sikapnya, yang kacawit kayak gitu, penegak hukumnya seperti itu. Yang berikutnya adalah setelah itu kita lihat ini 2 nih, orang yang berilmu tapi bersedia untuk mendagangkan ilmunya, bukan untuk menegakkan kebenaran. Jadi yang disebut dengan berilmu itu ada 2, ilmu umum dan ilmu agama. Yang ilmu agama dagang dengan keagamaannya, yang ilmu pengetahuan umum dagang dengan pengetahuan umumnya, masing-masing untuk memperoleh tahta dan harta. Posisinya. Ya. Itu di Indonesia itu sekarang ini lagi ramai itu. Ramai sekali posisinya. Iya. Jadi tadi elit kayak gitu, kemudian penegak hukum kayak gitu, lalu disebut dengan ulama dan intelektualnya begitu. Yang berikutnya yang di keempat adalah bagaimana perempuan itu tidak malu-malu menunjukkan problematik, menunjukkan tampilan dirinya yang berebut kekuasaan dan kemudian melanggar etika publik. Dan berikutnya di sini kita bisa lihat bagaimana misalnya orang-orang yang saya di sini ngelihat keluarga kehilangan keteladanan. Jadi ketika keluarga kehilangan keteladanan, rujuknya adalah kehilangan kepemimpinan posisinya. Nah, faktor keenamnya di situ orang kaya yang tidak mau menderma. Yang terakhir adalah orang miskin yang berani menjual kemiskinannya. Jadi berani menjual harga dirinya. Jadi poinnya dari mulai elit pemimpin sampai dengan orang miskin adalah hilangnya self esteem, hilangnya respect and appreciate each other on a human base gitu. Jadi salah satu penghormatan penghargaan didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan itu hilang sama sekali. Orang berebut tahta dan harta gitu, totally hanya dalam rangka itu. Kalau pakai bahasanya, orang semuanya ribut dalam rangka mencapai kekayaan untuk dihormati. Orang ribut semua untuk mencapai harta dan kekuasaan dalam rangka juga dimuliakan posisinya. Nah, itu ternyata melahirkan keterbelahan satu sama lain.
Anda bisa lihat bagaimana Trump dihajar habis-habisan oleh New York Times misalnya, bagaimana Trump dihajar habis-habisan oleh Washington, tapi kemudian Trump dipersoalkan pada persoalan pajaknya misalnya. itu kan menarik posisinya. Bagaimana bisnisnya Trump dianggap sebagai melahirkan konflik kepentingan antara Gedung Putih dengan kepentingan bisnisnya Trump, seperti yang dilakukan oleh Jared Kushner dan Ivanka misalnya, posisinya sampai kayak gitu. Nah, situasi itu yang memicu bagaimana keterbelahan itu makin menguat. Di Indonesia 7 variabel itu kelihatan. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, kalau kita melihat bahwa seluruh komponen itu sudah terjadi di Indonesia, dari mulai elit yang mencela-mencela, elit yang tidak kompeten, elit yang tidak adil, penegak hukum yang posisinya memainkan hukum semena-mena posisinya, lalu kemudian orang-orang yang berilmu ternyata mendagangkan ilmunya untuk kepentingan sesaat, perempuan yang tidak tahu malu posisinya, dan sebihnya orang kayak orang miskin kayak gitu kelakuannya, maka kita mesti ngeliat sistem. Tadi sudah saya jelaskan bahwa problem besar kita adalah sistem yang kita anut lewat amandemen Undang-Undang Dasar 45 ternyata dicontohkan oleh Amerika sebagai mereka gagal. Sebenarnya ini tulisan bukan peristiwa baru. Dalam pandangan saya ketika saya berkali-kali bicara di sebuah tempat gitu ya, saya ingin mengatakan bahwa tulisan Stiglitz yang menyebut sebagai the globalization and its discontent pada 2001 menjadi bukti di 2020. Sebagaimana bukunya People, Power, and Profit. Artinya sesungguhnya bukan cuma sekedar lingkungan nasional Amerika yang its discontent. Tapi lingkungan global juga menjadi its discontent. Kontennya nggak bener gitu. Kontennya tidak proporsional. Kontennya salah gitu ngelihatnya. Nah, atas dasar itu kemudian kita berpikir, sistem apa yang menyebabkan salah? Nah, saya memperoleh begini. Apa yang bisa menguatkan kepercayaan masyarakat? Apa yang bisa membuat masyarakat itu patuh? Apa yang membuat masyarakat itu kemudian punya keteraturan? Punya keteraturan dan patuh posisinya. Salah satu kuncinya adalah jangan memberikan respect and appreciate each other berbasis materi. Jadi Anda jangan memberikan penghormatan dan penghargaan pada orang lain dengan basis uang. Karena begitu yang namanya penghormatan dan penghargaan orang lain dengan alas uang, maka sesungguhnya harga kemanusiaan tadi, human value tadi, itu menjadi nilai uang. Gak ketemu di situ bahwa modal sosial, dalam buku saya sebut, modal sosial bukan sekedar sama dengan uang, tapi modal sosial sama dengan modal finansial tadi harusnya bersinergi satu sama lain sehingga melahirkan nilai-nilai kemanusiaan. Apa logikanya? Logikanya begini. Pada saat pemilih dibayar untuk memilih sesuatu, gitu ya, maka hakikatnya kepercayaan yang diberikan oleh pemilih kepada yang dipilih basisnya adalah uang. Bukan basis kepercayaan dalam pengertian sesungguhnya, logikanya menjadi. Nah, kalau itu kelihatan, maka hasilnya adalah pemilu tadi, hasilnya adalah apa yang disebut oleh kalangan tertentu sebagai false representatif untuk melahirkan legislatif. Jadi, ada keterwakilan semu, ada keterwakilan palsu pada pemilihan legislatif. Sementara pada yang namanya eksekutif, ada yang disebut dengan pemerintahan semu. False governance posisinya. Kalau di sini lahirnya false representatif, di sini lahirnya false governance, maka berikutnya ini masalah nih. Ada problematik pada posisi yang namanya false public policy. Sementara mereka false representatif, ujung-ujungnya akan ketemu dengan apa yang saya sebut sebagai false authority. Dua ketemu, satu otoritas yang semu tadi, itu basisnya hanya satu. Karena modal pemilunya didasarkan total uang. Nah, Bambang Susatyo menyebut inilah kekuatan oligarki membeli. Nah, Rizal menyebutnya inilah kekuatan yang namanya demokrasi kriminal. Saya menyebutnya sejak 2004 sebagai inilah demokrasi korporasi. Artinya satu demokrasi yang ditentukan oleh kekuatan korporasi. Di Amerika, kalau kita mau lihat, di sana terbuka. Koch Brothers menyumbang untuk Republik berapa? Itu contoh. Atau Exxon menyumbang untuk Republik berapa? Terbuka mereka, pakai list. Posisinya besar. Karena mereka masuk yang namanya apakah Democrat Convention, National Convention, atau Republic National Convention. Terbuka berapa listnya.
Di Indonesia kan enggak, cuma nyebut sekian juta batasan tertentu. Padahal di belakang itu mereka mendikte habis-habisan. Nah, ujung dari perputaran tadi, false representative sama false governance yang berkemudian puncaknya adalah false authority, adalah lahirnya apa yang disebut dengan false uncertainty. Satu false certainty tadi adalah satu tingkat kepastian yang semu. Nah, contoh sederhananya adalah tadi, bagaimana Novel Baswedan penyiramnya dituntut 1 tahun, padahal pernah ada keputusan sebelumnya penyiram pemandu nyanyi karaoke dituntut 12 tahun. Itu kan keputusan pengadilan menjadi palsu. Seorang yang ngambil sekedar pisang dituntut sekian tahun, yang mengambil uang miliaran dituntut sekian. Itu ada kepalsuan dalam kepastian. Apa hasilnya dari kepalsuan otoritas dan kepalsuan kepastian? Hasilnya adalah apa yang saya sebut sebagai social distrust, social disorder, social disobedience. Nah, repotnya di Indonesia ketiga-tiga itu dicontohkan oleh para pemimpin. Ada ketidakteraturan, ya, ada ketidakpercayaan sosial satu sama lain. Kelompok yang satu pendukung, bicaranya habis-habisan membela. Dengan menyebut ini Frank Presiden. Ini menyebut ini habis-habisan juga membela ini hebat luar biasa karena berhasil bikin pertumbuhan minus 3,1 paling kecil di dunia misalnya. Katakan begitu. Membelanya habis-habisan. Ini memunculkan apa yang disebut dengan social distrust. Ya akan ada kerjasama sosial. Makanya COVID di Indonesia berantakan. Karena tidak ada kerjasama sosial. Nah, berikutnya apa yang terjadi? Social disorder. Gagal keteraturan sosial itu. Berantakan gak karu-karuan. Berikutnya apa yang terjadi? Pembangkangan. Nah, pembangkangan itu seperti saya sebut berkali-kali. Ketika Mahkamah Konstitusi mengeluh bahwa 24 keputusannya tidak bisa dijalankan oleh pemerintah. Buat saya, laporan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Presiden pada Januari 20 bahwa ada 24 keputusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dijalankan oleh Presiden, itu sesungguhnya pernah ditunjukkan oleh eksekutif terhadap legislatif. Apa itu? Keputusan DPR, Pansus tidak dilaksanakan oleh Presiden. Atau keputusan Mahkamah Agung tentang BPJS ditolak oleh Sri Mulyani. Misalnya dalam soal BPJS, iuran BPJS posisinya. Nah, lalu bahkan dinaikkan iurannya. Ini kan ada pembangkangan atas putusan-putusan hukum yang ujung-ujungnya, akan ada pembangkangan secara konstitusional. Muncullah kasus HIP, RUU HIP. Jadi ini yang memicu makin besar, menggelombang ya, keterbelahan tadi, divided nation itu, bangsa yang terbelah tadi. Nah, sesungguhnya ini menggambarkan bahwa posisi bangsa ini demikian rawannya, demikian rentannya untuk disintegrasi. Jadi seluruh indikator dengan model yang dibangun sistem tadi, baik pendekatan pelaku maupun pendekatan sistem, saya pakai 2 pendekatan tadi, pendekatan sistem dan pendekatan pelaku, menggambarkan bahwa kita mengarah terbelah. Makanya terus Anda bilang ambiar, dia sudah ambiar. Jadi saya salah kalau saya mengatakan mengarah ke ambiar ya? Sudah ambiar. Padahal udah ya. Itu tadi terjadi apa yang disebut social distrust, terjadi apa yang disebut dengan social disorder, terjadi apa yang disebut dengan social disobedience.